Oke, di video kali ini kita datang lagi sebuah paket dari JNT ya, yang sangat kecil. Langsung saja kita unboxing paketnya. Oke, seperti ini ya barangnya, dia sudah terbuka. Kita buka ya, buka dari sini. Oke, sudah cuma itu aja isinya, dia tidak ada lainnya ya. Ini kosong. Dan ini kecil ya. Kita buka isinya. Oke, sudah keluar isinya ini ya. Sebentar, kita ada baterainya karena ini tidak ada baterainya di sini. Kita buka. Kita cocokkan dulu ya ini baterainya yang pasangnya. Ini pas ini. Dan bisa hidup deh ini. Kita cari lagi baterai yang sama, yang serupa ya. Oh, bisa hidup ya. Nanti kita coba untuk cari baterai yang lebih kecil ya. Ini besar dia baterainya. Bentar. Kita puting dulu ini. Oke, di sini sudah terlihat ya, sebentar. Enggak kelihatan, enggak. Terangin dulu. Masih gak kelihatan, coba kita pindah area dulu ya biar kelihatan. Oke, ini kita sudah di dalam dan ya seperti ini ya. Ini sudah terlihat, ini banyak gamenya ya. Bentar, kita coba lihat dulu isinya ya. Sini kita lihat dulu untuk internalnya, dia dapat berapa ini? 4 GB internalnya. Tentu pakai KPD ya. Untuk tersedianya tinggal 1,39. Oke, di sini bentar. Baterainya ada persennya 73%. Berarti baterainya masih banyak ya. Di manajer aplikasi ya pakai berapa ini? 1 GB. Tersedia kosongnya 1,4. RAM-nya dia sekitar 329 dari 97, berarti sekitar 512 MB di tahun segini. Udah tidak worth it sekali ya, karena emang dulu aja di tahun ini rilis saja dia udah kayak spek paling bawah-bawahnya gitu. Jadi kalau dipakai di tahun ini ya nggak usah kebanyakan itulah. Untuk versi Androidnya dia pakai versi 4.1.2 ya, Android Jelly Bean. Untuk RAM-nya ini setengah giga. Untuk internalnya 4 GB, terpakai 2,61. Itu termasuk aplikasi dan sistem tadi ya. Ini bisa ya savernya, getarnya bisa. Dimmingnya ini bisa. Sensornya apa? Soal motor aja, enggak ada ini ya sensor proximity-nya. Kemudian ini touch-nya kita coba. Cuma agak kurang responsif aja sih. Mungkin karena ini ya ada kemasukan air atau apa ini. Bisa ya, dia touchscreen-nya nggak ada yang loncat, dia normal semua, cuma ini kemasukan air ya, jadi cuma agak kurang responsif, tapi masih bisa semua. Untuk speakernya sudah bagus, dan tas ini sudah lumayan, terutama untuk touchscreen dia masih ya loncat-loncat ya. Biasanya kan kalau kena kayak gini dia loncat-loncat, tapi ini enggak ya, aman. Jadi kita akan masuk ke kamera.
Oke, seperti ini ya. Oke, di sini kelihatan resolusinya megapixel 1,5 terus 1,3 dan 0,3. Dan kemudian untuk resolusi videonya dia bisa record di 320. Berarti ini bisa record di bawah VGA ya. 320 itu ke kondisi yang sangat rendah ya. Ini buat Nokia yang keypad yang jadul itu. Jadi ini kayak Android generasi pertama juga. Nanti kita akan coba untuk tes foto dan videonya ya ini. Bentar ini di sini. Oke, sekarang terus Pak browser dulu ya. Kita akan tes untuk browser dulu. Oke, ini sudah connect wifi ya. Kita akan coba untuk tes browsing. Kita buka apa ini, Pram ini atau coba kita buka Chrome dulu ya. Bisa, ini bisa. Ini bisa beneran ya. Aduh, mantap. Oke, ini sudah loading terus ya ini. Kayaknya dia nggak kuat ya. Aslinya ini bisa, cuma dia agak ketataran ya. Ini seperti ini, kita sudah klik ya. Dia sering loading karena emang RAM-nya nggak kuat atau mungkin dia prosesornya yang nggak kuat ya ini. Ini saya dapat dari salah satu. Ini jadi baterainya lepas, jadi tak carikan yang hampir mendekati ya. Sampai dia masuk ini, schedule sedikit. Iklan sudah loading tapi videonya belum ya. Seperti inilah lambatnya gimana. Jadi ini kalau tidak salah ini speknya hampir sama dengan tablet atau smartphone yang dijual di bawah 1 juta yang mereknya yang tidak jelas itu ya. Ya seperti ini sih kondisinya dia, kurang lebih seperti ini. Kalau ini kan nyata dia memang RAM-nya kecil dan tidak dibuat-buat ya, karena yang dijual di pasaran itu yang RAM 16 itu sama. Untuk yang RAM 16 512 itu yang spek yang tidak jelas itu dia seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Dan ini kita dapat spek yang real ya, 512 itu adalah mega, dan RAM-nya memori internalnya dia 4 GB seperti ini. Jadi kalian kalau membeli sebuah tablet yang embel-embelnya 16 GB dan 512 GB itu seperti inilah, maksudnya kayak gini, lama banget, berat. Dan ini suaranya ini lumayan ya, cuma emang kondisinya lemot seperti ini. Dia udah jalan ini tapi suaranya jalan ya. Anehnya itu di sini nggak bisa disentuh sama sekali nih. Jadi harus sabar ya pakai ini ya. Udah puluhan tahun ini 2014 2013 dan udah 12-13 tahun lebih. Ya sekarang seperti ini sih enggak, untuk skip aja ya. Kita buka yang lebih ringan aja, kita pakai Opera ya. Keluar ya ini, masih background. Seperti itu. Oke, sekarang kita buka pakai Opera ya. Ini tadi untuk YouTube dia bisa jalan cuma di browser Google ya, ini terlalu berat, kita pakai yang kecil saja. Ini ya, kita pakai Opera ya, kecil. Semoga ini bisa ya, karena versi lawas ya. Ini sangat ringan banget ini. Dulu saya sering pakai Opera ya untuk browsingnya. Saya tidak pernah pakai Google Chrome atau yang lainnya karena sangat berat untuk
browsing di HP yang RAM-nya kecil, di HP yang RAM-nya kecil dan internet kecil kayak gini. Ini dulu teman browsing banget di Opera Mini ya. Kalau Opera biasa itu masih sama. Kemungkinan ini nggak bisa ya, bukan karena tadi dia buka YouTube bisa, punya ini operannya yang nggak bisa. Dan di sini tadi harus kalau buka penuh ya ini. Kita coba buka ini lagi, coba kita atas ya ini. Dia running ini dia dapat berapa ini? Nah, ini kecil ya di sini ya, cuma 27 MB ya. Tapi dia close otomatis ya ini. Tadi operannya tidak dipakai, dia close otomatis. Ini kecil ya penggunaan RAM-nya. Saya kira 100 MB lebih karena ini berat banget loh. Nah, seperti ini ya. Dia bisa buka untuk Chrome ya. Buka YouTube, bisa buka lain-lainnya. Supaya kita buka Google. Ini dia bisa buka Google ya. Harusnya sih ini bisa. Ini buat internet ini masih bisa, tapi harus sabar banget ya emang. Nah, sama nggak bisa. Coba kita buka berita ya. Bentar, tidak mau. Buka YouTube dia bisa, untuk buka Kompas kok tidak bisa ya. Bentar, langsung masuk aja. Bisa ya, ini bisa, ini bisa. Kalau ada ini sudah bisa ini. Jadi tinggal masuknya saja ini ya. Nah, bisa ya, seperti inilah alamat kayak gini. Jadi ya nggak ada yang diharapkan sini, cuma berapa begini kan. Apa seperti ini dapatnya dari rongsok-rongsok yang tidak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya masih bisa sih kalau buat main anak-anak ini masih bisa, cuma untuk sekarang kan anak-anak kebanyakan pakai YouTube ya. Tadi YouTube-nya aja lemot banget ya, mungkin bisa marah kan untuk main anak-anak. Jadi untuk main game masih bisa. Untuk game dia harus offline ya, harus offline, dan kemudian masih bisa ya untuk game offline. Tapi untuk game online seperti game sekarang itu sudah tidak bisa lagi. Jadi jangan berharap beli untuk game online yang zaman sekarang, tidak support lagi, percuma. Dan seperti ini dia force call sendiri, jadi ya dia nggak kuat ya. Untuk yang lainnya dia bisa foto, video, tapi juga bisa. Nanti saya akan tampilkan di sini. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Lumayan ya kayak gini, dia masih hidup ya. Gini udah rusak dan udah dibuang ya. Oke, sekarang kita record di video 320p ya. Ini resolusi paling rendah dan ini resolusi maksimal di HPI nya. S7
seperti ini resultnya 320. Bisa kalian lihat dari matanya jam 1. Kondisinya sangat terik banget ya. Jadi kita coba dengan apa namanya KTC ya, KTC yang swingnya 1,5 itu saya tunjukkan. Ini dia nggak bisa autofocus, jadi ya seperti inilah. Kita coba di sini ya, di dalam seperti ini ya. Dia cerah ya, dan keluar ya seperti itulah untuk record videonya di pagi hari, siang hari ya cerah banget terik. Jadi kita akan coba untuk tes lagi tapi di malam hari pakai video